warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Anggreni. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 4, yang dimana saya akan menjelaskan terkait dari obligasi. Nah, kelompok 4 tersendiri itu terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri Wahyuni dengan NIM akhir 008. Rekan saya yang kedua itu ada Desti Aulia dengan NIM akhir 026. Rekan saya yang ketiga ada Nikade Imelda Natasha dengan NIM akhir 008. Dan rekan saya yang keempat ada Eka Nur dengan NIM akhir 122. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Siomei Novia dengan NIM akhir 130. Sebelum membahas lebih jauh terkait dari obligasi, sebelum menjelaskan lebih jauh terkait dari obligasi, saya akan menjelaskan terkait definisi dari obligasi itu sendiri. Nah, definisi dari obligasi. Obligasi merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Nah, suatu utang atau kewajiban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Dan obligasi itu sendiri termasuk ke dalam utang jangka panjang. Selanjutnya, nilai utang dari obligasi. Nilai utang dari obligasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dibayarkan pada saat jatuh temponya. Yang kedua dinyatakan dalam surat utangnya. Nah, obligasi itu mempunyai jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Jadi, obligasi ini tuh punya tanggal jatuh tempo atau tahun jatuh tempo, yang dimana ketika tahun itu sudah sampai, maka udah berarti harus melakukan pelunasan. Nah, bunga dari obligasi itu adalah tetap sehingga dikenal sebagai sekuritas. Jadi, bunga dari obligasi itu tidak pernah berubah-ubah, teman-teman. Jadi, dia akan selalu sama. Makanya dia disebut dengan sekuritas pendapatan. Nah, selanjutnya kode obligasi. Membedakan satu obligasi dengan obligasi lainnya. Jadi, yang kedua, kepentingan pencairan dan organisasi data di komputer. Yang ketiga, menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Jadi, untuk membedakan obligasi itu kita bisa menggunakan kode obligasi, yang dimana itu ada karakter atau pembedaan dari obligasi dengan obligasi lainnya, kita dapat menggunakan kode dari obligasi. Nah, yang selanjutnya yaitu obligasi seri dan termin. Yang pertama itu obligasi seri atau serial bond, yang dimana suatu kelompok obligasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah atau lebih obligasi jatuh tempo lainnya. Misalnya itu jatuh temponya itu berurutan, misalnya 2025, 2026, 2027. Jadi itu bisa dibayar pada tahun 2026, 2025, 2026, dan 2027. Selanjutnya, obligasi termin time bond, di mana obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Jadi misalnya ini jatuh temponya pada tahun 2020, 2030. Jadi itu harus dibayar lunas pada jatuh tempo tersebut juga pada tahun 2030. Dan selanjutnya macam-macam dari obligasi. Nah, di sini ada 3 macam obligasi. Yang pertama itu obligasi pemerintah atau government bond. Ini di mana obligasi yang diterbitkan oleh negara, misalnya seperti ORI, SBR, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada municipal bond, yang dimana ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tapi di Indonesia itu masih kurang umum ya, karena masih banyak daerah yang belum menerapkan dari obligasi itu sendiri, atau belum menerbitkan obligasi. Yang ketiga itu ada obligasi perusahaan atau corporate bond. Ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN.
Yang selanjutnya itu nilai obligasi. Nilai obligasi itu ada tiga, ada nilai maturity obligasi atau maturity value. Yang kedua ada nilai pasar obligasi atau market value. Yang ketiga itu nilai insentif obligasi. Nah, nilai maturity ini itu jumlah yang akan dibayar penerbit saat jatuh tempo. Nah, biasanya untuk perhitungannya itu sendiri ada nilai nominal dibagi VAR dibagi face value. Nah, nilai pasar obligasi atau market value yaitu nilai harga pasar saat ini atau yang misalnya ada perusahaan itu punya web biasanya itu menerbitkan menerbitkan obligasi pasarnya saat ini. Jadi bukan nilai sebelumnya, tapi nilai pasar yang sekarang ini gitu loh. Yang mana biasanya tuh bisa menyatakan tinggi atau rendah. Nah, sedangkan nilai intrinsik obligasi itu estimasi atau nilai kira-kira lah dari obligasi itu sendiri. Jadi dia beda tuh sama nilai pasar yang hari ini. Itu dia bisa ditentukan dari kondisi pasarnya, bunga atau resiko. Itu biasanya bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, nilai maturity value yang seperti saya jelaskan tadi, yang dimana nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Itu mewakili dalam nilai atau nilai VAR atau nilai tampang face value dari obligasi. Nah, nilai extrinsic itu kan nilai sesungguhnya dari suatu obligasi, di mana perkiraan nilai sebenarnya dari satu obligasi, yang dimana nilai sesungguhnya itu tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Jadi, kayak misalnya kita tuh ada laporan keuangan, biasanya kan perusahaan-perusahaan itu menerapkan laporan keuangan, jadi kita bisa menggunakan laporan keuangan itu untuk memperkirakan nilai obligasi. Jadi, dia tuh nggak sama nilai pasar yang saat ini. Nah, di sini obligasi atau coupon bond, obligasi yang membayar kupon. Jadi, for diskon bond, obligasi dengan diskon murni, yang dimana obligasi yang tidak membayar kupon, sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Nah, di sini ada rumus dari obligasi itu sendiri. Di sini ada NO, nilai intrinsik dari obligasi, I itu suku bunga diskonto atau diskon rate yang digunakan NZTN itu nilai jatuh tempo obligasi. Selanjutnya, likuiditas dari obligasi. Likuiditas atau disebut dengan marketability dari suatu obligasi itu menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasi tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid-ask average yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Jadi, obligasi yang aktif itu otomatis akan cenderung mempunyai bid average yang lebih rendah ya dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Nah, hasil obligasi itu ada tiga, hasil sekarang atau current yield, hasil sampai maturity atau yield to maturity, hasil sampai ditarik atau yield to call. Nah, di sini peringkat obligasi. Nah, peringkat obligasi yang paling aman di sini itu misalnya kayak AAA, A+, A itu masih aman ya. Sedangkan kalau BBB ke bawah itu merupakan peringkat obligasinya risikonya makin tinggi. Tapi biasanya di sini investor tuh sering sekali menggunakan peringkat yang paling tinggi jika dia ingin aman. Tapi kalau dia nggak mau main aman, dia bisa pakai peringkat obligasi yang BBB atau BBBB plus atau BBBB. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.